sekitar bulan Agustus, tanpa sepengetahuan kita, ya, tanpa informasi kepada kita, kita menemukan fakta para kurator mengeluarkan dana 132 miliar dan dibagikan kepada para kreditur-kreditur ini. Dari data mutasi rekening Bank Mandiri ini, bisa saya bacakan di sini tertulis pembagian Arsyad Rashid 35 miliar sekian. Pak Arsyad Rashid adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Ya. Pada saat itu. Berkaitan dengan uang nih, uang yang sudah diambil kurator dan sudah dinikmati oleh para pengaju pilot. Kita telah mengajukan upaya hukum laporan ke Bareskrim Mabes Polri. Siapa saja kurator yang dilaporkan ke Bareskrim itu, Mas? Vivi Adriani SHMH, ya. Yang kedua Mukti Wiryana SH, yang ketiga Sylvia Afria Nora SHMH, D. Siswoyo Budi Priyono. Kami melaporkan dua anggota hakim kepada diantaranya Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Termasuk KKI juga. Siapa dia? Heneng Pujadi SHMH dan hakim anggota Betsy Siske Manu. Dua hakim yang tadi saya sebutkan itu direkomendasikan untuk dijatuhin sanksi berupa mutasi ke pengadilan yang kelasnya lebih rendah. Bapak Presiden, ini menjadi pertaruhan besar bagi proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya proses pidana di institusi Polri yang dibawa naungan dari Pak Presiden Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang janda yang seharusnya menikmati hari-hari senjanya dengan damai selama 3 tahun terakhir justru dipaksa menghadapi badai. Bukan badai alam, tetapi badai hukum, hasil konspirasi oknum-oknum penegak hukum yang menjadikan ruang sidang pengadilan niaga sebagai meja permainan nasib orang. Betapa busuk dan gelapnya praktik mafia kepailitan di negeri ini. Sang janda yang teraniaya itu dihadapkan pada praktik mafia peradilan kepailitan yang kotor dan busuk. Hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru berubah menjadi belati yang menusuk dari belakang. Dan selama belum ada upaya untuk membersihkannya, belati itu bisa menembus punggung siapa saja di antara kita. Hodi mihi kras tibi, kata ungkapan Yunani. Hari ini aku, besok siap-siaplah dirimu. Ada nama-nama besar yang terlibat dalam kasus ini. Salah satu di antaranya adalah Arsyad Rashid, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Untuk membuka kisah yang menarik tapi tragis ini, saat ini di hadapan kita di Mandilog sudah hadir kuasa hukum dari ahli waris PT Kramayuda, Mas saya sebut Damianus Renyaan. Ya. Selamat datang di Mandilog, Terima kasih, Mas Damianus. Terima kasih. Ya. Seorang ketua Kadin mengajukan kepailitan kepada satu perusahaan yang seharusnya dia menumbuhkan, katakan saja, wirausaha. Ini yang menjadi kegelisahan dan kegundahan hati dari klien saya, ibu dan anak, Ibu Rosita dan Pak Eri. Seharusnya ya namanya mereka merasa gelisah dan gundah, ya saya rasa wajar aja bahwa kenapa itu diajukan oleh beliau sendiri yang seharusnya menurut pandangan umum dan menurut kita sendiri ya seharusnya bisa menjaga iklim investasi yang baik dengan tidak mudah mengajukan PKPU maupun pilot terhadap pihak lain termasuk kita. Okay. Ya, itu yang menjadi kegelisahan dari klien saya. Adakah hubungan antara Pak Arsyad Rashid dan kalau saya tidak salah 3 orang pengaju pilot yang lain dengan ahli waris Kramayuda dan PKY tadi? Iya, jadi memang kita flashback balik belakang, perkara ini bermula dari yang namanya Akta Pemberian Bonus nomor 78 tahun 1998. Siapa yang menandatangani itu? Yang menandatangani itu adalah pihak pertama adalah Pak Syarnobi Said.
Orang PSSI ya terkenal ya. Ya, Pak Surya Beliau, Said ya betul. sebagai kita ketahui beliau adalah salah satu mantan ketua PSSI Iya kan. betul. Pak. Terus kemudian itu sebagai pihak pertama Iya. di akta tersebut, di dalam perjanjian tersebut, dalam kedudukannya sebagai pemegang 99% saham di PT Kramayuda. Sangat dominan. Iya, beliau sepakat untuk memberikan bonus kepada 4 orang yang menjadi pihak kedua di perjanjian. Nah, kesepakatan tersebut pada intinya bahwa Pak Syarnobi selaku pihak pertama memberikan bonus sebesar 18% yang bersumber dari laba bersih PT Kramayuda kepada 4 orang ini. Yang menarik adalah di antara 4 orang ini, 3 adalah saudara Pak Syarnobi sendiri. Nah, sedangkan 1 adalah temannya. Nah, temannya ini yang kemudian anaknya salah satunya adalah Pak Arsyad Rashid ini. Ya. Jadi kalau ditanya saat ini apakah pihak pertama dan pihak kedua di perjanjian ini masih hidup, sudah meninggal semua. Jadi yang mengajukan ini adalah ahli waris dari pihak kedua di perjanjian termasuk Pak Arsyad Rashid. Kapan Ibu Rosita tahu ada Akta 78, kemudian ada dalam tanda petik dilibatkan dalam persoalan janji Pak Syarnobi Said ini? Jadi ibu dan anak ini, Ibu Rosita maupun anaknya Pak Eri, itu sama sekali tidak tahu Akta 78 ini karena memang mereka tidak pernah terlibat di perusahaan, ya, tidak juga berdomisilinya di Singapura. Kemudian di hari kedua atau ketiga pasca meninggalnya almarhum di acara tahlilan hari kedua atau hari ketiga, menurut Ibu Rosita dan Pak Eri, pihak keluarganya sepupu almarhum itu kemudian menyodorkan Akta 78 ini seolah-olah menagih, menagih seolah-olah tidak atau kurang bayar. Itu yang disampaikan kepada Ibu Rosita. Ibu Rosita berarti kaget loh dalam suasana duka tahlilan tiba-tiba ada apa namanya? Menurut pengakuan ada tolongan lah katakan seperti itu. Sangat shock pada saat itu karena tidak ada di bayangan beliau membayangkan dalam kondisi seperti itu kemudian dibicarakan, disodorkan Akta 78 ini. Itu sangat shock sekali dan tidak menyangka itu yang menjadi bagian daripada kekecewaan beliau sampai dengan hari ini. Diawali dengan sodoran atau todongan tadi, kemudian kan ada upaya untuk mempilotkan ahli waris ini, Ibu Rosita dan Pak Eri tadi. Kita kemudian tadi Mas mention nama Arsyad Rashid. Posisinya bagaimana ini? Apakah dia orang yang sangat berinisiatif atau hanya merupakan bagian dari pengaju karena dia adalah anak dari temannya Pak Syarnobi? Ya, seharusnya ya yang Ibu Rosita dan Pak Eri tahu adalah Pak Arsyad ini memang anaknya dari temannya Pak Syarnobi, namun juga cukup dekat dengan keluarga Pak Syarnobi. Nah, dan kalau dikaitkan dengan perkara ini, ya yang kita sayangkan adalah beliau salah satu dari pemohon 1 PKPU atau pemohon pilot di sini. Pemohon pilot. Ya. Beliau yang berada di katakan saja di antara 4 orang, empat pihak itu dia yang paling dulu. Pertama. Ya, pemohon 1. Pada saat beliau adalah seorang ketua Kadin ya? Pada saat itu beliau menjabat sebagai ketua Kadin. Pada saat proses ini berjalan. Itu yang cukup menjadi artinya ada kemungkinan juga beliau yang berinisiatif mungkin ya? Peluang itu ada ya? Ya, beliau salah satu pemohon. Itu fakta yang tidak bisa terabaikan kan. Sepanjang proses ini kita banyak menemukan kejanggalan di mana perkara ini berasal dari Akta 78 ya, yang dibuat oleh Pak Syarnobi Said yang merupakan mertua dari klien saya Ibu Rosita atau kakek dari Pak Eri klien saya. Ya, dari sisi perjanjian aja dibuat oleh pihak-pihak yang beberapa lintas generasi di atas Pak Eri klien saya, maupun dari sisi substansi pun yang tidak memenuhi syarat untuk kesejahteraan, terus kemudian tidak wajib diberikan setiap tahun tapi akan diusahakan, terus kemudian para pihak dilarang melihat pembukuan, ya dari sini aja seharusnya, dan yang paling terpenting adalah tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pilot dan PKPU karena sangat tidak sederhana. Tapi itu kemudian
dikabulkan PKPU-nya, kita berada dalam PKPU, terus kemudian pun kita sudah menolak utang, keluar penetapan hakim pengawas menolak utang, tapi penetapan hakim pengawas yang seharusnya final itu diajukan banding, bandingnya dikabulkan, disuruh lanjutkan. Ketika proses PKPU lanjut pun kita temukan aliran dana dari rekening almarhum Pak Eka kepada si para kreditur ini, kita jadikan sebagai dasar untuk pengurang utang. PKPU kan poinnya adalah verifikasi. Orang menuntut utang berapa, kita diverifikasi datanya, emang benar seperti apa, nilainya seperti apa. Nah, pada saat putusan PKPU dinyatakan bahwa kita ada kewajiban sekitar 500 miliar. Nah, kita temukan fakta bahwa ada aliran dana dari rekening almarhum Pak Eka ya selama 20 tahun terakhir pada mayoritas dari para kreditur ini selama 232 miliar sehingga seharusnya dikurangi. Nilainya tidak sebesar itu, harusnya dikurangi. Tetapi pengurus maupun si kreditur ini menolak menolak 103 fakta adanya 232 miliar sehingga lagi-lagi hakim pengawas menetapkan nilai utang. Kita mau bayar melalui mekanisme pencabutan PKPU, tetapi justru malah kita dipilotkan. Bukannya kita keluar dari PKPU, tapi kita dipilotkan. Kita dipilotkan dengan dissenting opinion dari salah satu majelis hakim yang menyatakan bahwa sebenarnya perkara ini sudah salah sejak awal karena mekanisme perkara ini, penyelesaian perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme PKPU dan pilot. Yang kedua adalah kita mau bayar 132 miliar, ya kan? Seharusnya penetapan hakim pengawas itu final, tapi diabaikan. Nah, kemudian lagi karena itu dissenting opinion kalah suara dari dua anggota lain, sehingga akhirnya kita pilot dan kemudian kita mengajukan kasasi dan kemudian dikabulkan. Alasan dikabulkan apa? Karena perkara ini tidak sederhana karena pihak-pihak menandatangani perjanjian sudah meninggal. Seharusnya final di situ. Kita berharap kemenangan kita di kasasi yang kita sudah peroleh dengan penuh rasa hikmat dan syukur karena kita terbebas dari pilot ini. Kita berharap tidak akan menjadi sia-sia. Yang paling menyedihkan, yang paling miris dan menyedihkan dari perkara ini adalah ketika perkara kasasi sedang berjalan dan mekanisme Rainvoice sedang berjalan, kita menemukan fakta para kurator mengeluarkan dana 132 miliar dan dibagikan kepada para kreditur-kreditur ini. Itu fakta yang paling menyedihkan yang harus kita tanggung padahal kita sudah menang kasasi, pilotnya dibatalkan. Namun sampai dengan detik ini ketika saya berbicara di sini, duit itu tidak pernah dikembalikan. Ada bukti? Ada bukti bahwa 132 miliar ini sudah dikeluarkan oleh kurator tadi? Ini bukti yang kita temukan dari rekening penampung yang dibuat oleh kurator. Jadi ada fakta menarik di sini, Ada fakta menarik di sini bahwa kita pilot di bulan Mei 2024, sekitar bulan Agustus, tanpa sepengetahuan kita, tanpa informasi kepada kita, kurator memindahkan dana dari rekening pribadi almarhum Pak Eka ke rekening penampung. Di sini rekening penampungnya namanya Tim Kurator QQ Rosita BP Binte Putih Eri bin Eka Rasya Putra. Klien Mas Nah, rekening penampung ini kan atas nama kurator. Mereka bisa mengeluarkan ini kapan aja. Persoalannya adalah kenapa harus dipindahkan, dibuat rekening penampung. Kami juga tidak akan mengeluarkan dana itu. Tapi kemudian ditemukan fakta bahwa ternyata ini memang dikeluarkan 132 miliar, dibuat ke rekening atas nama kurator dulu, kemudian dikeluarkan dana 132 miliar, padahal di satu sisi proses Rainvoice masih berjalan. Kurator sudah mengeluarkan dari rekening Pak Eka 132 miliar. Kalau nilai dari rekening almarhum Pak Eka pasti lebih dari itu. Iya, maksudnya sudah dikeluarkan dari sana kan? Semuanya, terus kemudian dibuat rekening penampung atas nama kurator sendiri. Kemudian dari rekening penampung itu dikeluarkanlah dana 132 miliar kepada para kreditur ini, Terus kemudian
di satu sisi adalah yang kita sayangkan pada saat dana itu dikeluarkan di tanggal 11 September 2024 kemarin, pada saat itu proses kasasi sedang berjalan. Di satu sisi ada sengketa Renvo yang sedang berjalan di pengadilan niaga juga. Sengketa Renvo ya sengketa tentang nilai utang, nilai berapa besar nilai utang. Nilai belum ditentukan secara pasti, duitnya udah keburu diambil dan dibagikan. Seolah-olah itu sudah ada nilainya, ya kan? Dan pada akhirnya kita baru tahu dana itu keluar setelah dengan polosnya putusan ketika putusan kasasi membatalkan pilot itu keluar, dengan polosnya kita ke Bank Bukopin, kita menanyakan, tolong keluarkan dana kita, baru Bank Bukopin ngomong kalau, loh dananya almarhum sudah nggak ada di sini, sudah dipindahkan oleh kurator. Kapan? Agustus. Loh, kok nggak pernah diomongin ke kita? Shock kita pada saat itu. Kemudian kita pun cari tahu, akhirnya dapatlah ditemukan fakta bahwa ternyata dipindahin ke Bank Mandiri. Kemudian kita ke Bank Mandiri lagi, ya, ke Bank Mandiri situ. Kemudian kita temukan fakta, ini mutasinya bahwa tanggal 11 September 2024 kemarin, ketika proses Renvo sedang berjalan, ketika proses kasasi sedang berjalan, ada dana yang dibagikan tanpa sepengetahuan kita sedikit pun, ya, tanpa ada penetapan hakim pengawas. Padahal seharusnya hakim pengawas yang diangkat dalam proses pilot ini seharusnya bisa mengawasi hal-hal seperti begini supaya kurator jangan bertindak ya seenaknya saja mengeluarkan dana, apalagi dengan fakta-fakta seperti begini. Dari data mutasi rekening Bank Mandiri ini bisa saya bacakan di sini tertulis pembagian Daud Khairizal ST, ya 29 sekian miliar, ya pembagian Said Perdana 38 miliar sekian, ya pembagian Arsyad Rashid 35 miliar sekian. Pembagian Indra P. Said 29 miliar sekian. Ini apa yang tertulis di sini, yang ditemukan, yang kami peroleh dari klien kami. Dan yang paling menarik lagi adalah di sini ada imbalan jasa kurator di dalam mutasi ini sebesar sekitar 9 miliar rupiah. Padahal ya, yang mirisnya adalah duit ini dikeluarkan di September 2024. Penetapan nilai fee itu baru keluar di bulan November dan nilainya cuma 6 miliar sekian. Kok bisa begitu? Bisa dijelaskan? Inilah yang menjadi kegelisahan kita, ini yang menjadi kekecewaan kita, dan kita telah mengajukan upaya hukum laporan ke Barreskrim Mabes Polri. Oh, dengan kata lain bahwa yang dilakukan kurator ini adalah dugaan tindak pidana begitu ya, Mas? Oh, jelas kita menduga seperti begitu karena ya dilakukan, khususnya kita lihat dari timing waktu dan apa yang terjadi pada periode penarikan dana tadi, saya katakan bahwa pada saat itu proses kasasi sedang berjalan. Tapi yang paling terpenting adalah kita harus menilai dari awal apa sih sebenarnya motivasinya memindahkan dana rekening itu ke rekening penampung. Tanpa dipindahkan pun kami tidak mungkin ambil. Tapi kenapa harus dipindahkan? Ya, dipindahkan ke atas nama kurator QQ kita. Artinya kan, ya anytime itu bisa dikeluarkan oleh mereka. Ya, nah kemudian hari di satu sisi juga ada fakta yang tadi saya katakan bahwa proses Renvo sedang berjalan, proses kasasi sedang berjalan. Sepatutnya itu tidak boleh dikeluarkan. Dan bahkan sampai dengan hari ini ketika saya datang di sini, dana itu belum dilakukan pertanggungjawaban, dan dana itu tidak pernah dikembalikan kepada klien saya sebagai pihak yang berhak. Jadi pembatalan kepailitan ini sedikit terasa hampa karena dananya terlanjur diambil pada saat proses pilot terjadi. Dan tidak dikembalikan. Belum dikembalikan. Saya nggak tahu mau dikembalikan atau tidak, tapi yang jelas ini adalah pelanggaran. Berkaitan dengan uang nih, uang yang sudah diambil kurator dan sudah dinikmati oleh para pengaju pilot. Apa yang akan Mas ajukan buat mereka, katakan? Iya, kami sudah secara pidana sedang bergulir. Di satu sisi karena sampai dengan hari ini tidak pernah dipertanggungjawabkan dana itu dalam artian dikembalikan kepada kita. Kita sudah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang, di mana salah satu pihak dari para tergugat itu berdomisili di sana.
Kita berharap agar putusan yang sudah pasti, perkara yang sudah terang mendang seperti begini, tanpa berproses lama, dana itu segera dikembalikan kepada kita. Kalau bila perlu, ya para kurator, para kreditur kalau memang itu sudah menerima, kembalikan. Karena ini tidak benar. Pilot sudah dibatalkan. Apa gunanya kita menang pilot, membatalkan penang kasasi dengan membatalkan pilot, tapi duit kita terlanjur diambil dan tidak dikembalikan. Betul. Ya, ini mau seperti apa proses penegakan hukum kepilotan yang seperti begini? Kalau gugatan yang didaftarkan di Tangerang itu secara eksplisit menyebut nama-nama mereka yang menikmati? Semuanya. Kurator mereka dan para pemohon PKPU dan pilotnya. Oh ya, saya kembali ke yang tadi yang kalau menurut seingat saya belum dijawab oleh Mas soal pasal-pasal yang kemudian dibebankan kepada kurator dan orang-orang ini. Ya, maksudnya pasal-pasal yang jelas bahwa pasal-pasal hukumnya dari segi keperdataan ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Ya, kalau kita berbicara aspek keperdataannya, ini adalah perbuatan melawan hukum karena tidak mengeluarkan dana tersebut, ya kan, pasal 1365 KUH Perdata itu yang menjadi dasar acuan gugatan kita, ya. Terus kemudian kalau dari sisi pidananya, ya kita berharap polisi, para penyidik mengembangkan perkara ini ke dugaan penggelapan sebagainya, karena jelas bahwa dana ini sampai saat ini masih ada di mereka dan belum dikembalikan kepada kita. Dengan kata lain sebetulnya Mas sudah melakukan upaya untuk membawa persoalan ini ke ranah pidana. Pidana maupun perdata. Ya. Termasuk kepada Tuhan dengan melalui doa ya. Ibu dan anak ini selalu berdoa. Iya. Pada proses pemidanaan itu eksplisit disebutkan nama-nama kurator dan nama-nama maaf, yang saya ingat tadi ada Arsyad Rashid dan sebagainya. Ya, sejak awal memang di laporan perkara kita ini, laporan pidananya yang diajukan oleh Ibu Rosita, memang diajukan terhadap para pengurus pada saat itu yang notabene saat dipilotin menjadi kurator. Namun kan, sebagaimana kita tahu bahwa proses penyelidikan saat ini kan penyelidikan. Tentunya ada pengembangan perkara dengan fakta-fakta yang ada. Sehingga dari situ sepatutnya penyidik mempunyai kewenangan untuk bisa mengembangkan ini kepada siapapun. Yang berdasarkan hasil penyidikannya ternyata ditemukan fakta bahwa turut berperan menerima aliran dana ini. Ya tentunya itu kita serahkan. Makanya kita berharap hasil gelar perkara yang nanti akan dilakukan itu bisa membuat perkara ini yang sudah sebenarnya secara kasat mata terang menjadi lebih terang lagi. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupin karena ini jelas ada pelanggaran yang. Siapa saja kurator yang yang dilaporkan ke Barreskrim itu, Mas? Ya, saya rasa di putusan itu sangat jelas sekali ya pihak-pihak. Ini saya izin membacakan. Silakan. Isi putusan. Ya, jadi amar putusan pengadilan niaga diantaranya mengangkat ya Vivi Adriani SHMH, ya. Yang kedua Mukti Wiryana SH. Yang ketiga Sylvia Afria Nora SHMH. D. Siswoyo Budi Priyono. 4 orang? Ya, 4 orang. Kalau pihak penggugat atau pelapor atau apapun namanya, Mas dalam hal ini ya, dan ahli waris, apakah punya hak untuk katakan saja secara berkala bertanya kepada polisi tentang proses? Betul. Kemarin kita dikirimkan SP2HP perkembangan hasil penyidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sedang masih menunggu untuk dilakukan gelar perkara untuk menentukan status dari perkara ini. Nah, apakah naik penyidikan dan sebagainya. Kita berharap. Kalau dari surat kemarin SP2HP, dari titik itu dan kemudian kita runut sampai ke pelaporan itu berapa lama? Kita ajukan laporannya sekitar bulan Mei tahun lalu.
Kemudian kita submit data fakta terbaru ini awal tahun ini, fakta terbaru Berarti setahun lebih 132 ya? miliar. Setahun lebih? Iya, Itu memang normal segitu? Kalau dalam bayangan saya sebagai awam kan terlalu lama ya? Atau gimana sebetulnya? ya kami berharapnya dengan fakta yang sudah jelas dengan hasil diskusi Iya, iya, seperti iya, iya. begini seharusnya lebih cepat ya. Seharusnya lebih Hmm. cepat. Oke, oke, oke. Tanpa perlu menunggu lagi karena datanya sudah kita kasih, ya faktanya sudah bisa dinilai secara sederhana. Mhm. Seharusnya tidak perlu menunggu waktu. Mengapa lama? Ya, dari hasil pemeriksaan memang ada beberapa kali penundaan berdasarkan hasil SP2HP yang kita Mhm. terima sebelum-sebelumnya. Mhm. Ada beberapa kali pemanggilan di mana ada pihak yang tidak datang, kemudian dipanggil lagi, terus kemudian berkoordinasi dengan ahli dan sebagainya. Mhm. Ya, kami sampai saat ini terus terang meskipun lama kita masih mencoba untuk percaya Mhm. ya kepada para penyelidik yang menangani perkara ini. Namun kita berharap ya perkara ini tetap harus naik ke tingkat penyidikan setidak-tidaknya supaya membuat perkara ini lebih terang. Ketika ini melibatkan katakan saja orang yang bukan warga negara kita, bukankah itu sebetulnya ada ada pertaruhan nama baik institusi Polri di Indonesia yang menangani perkara begitu lama misalnya. Kenapa tidak sampai hal ini menjadi salah satu bahan pertimbangan polisi untuk segera menuntaskan persoalan secepat mungkin? Itu yang kita harapkan, karena ini kan melibatkan ibu dan anak ini warga negara asing. Di satu sisi juga saat ini mereka udah masuk ke dalam PT Kramayuda. Iya. Ya, artinya mereka juga bagian daripada investor. Investor, betul. Ya, yang citra penegakan hukum di perkara ini dalam proses ini khususnya pidana ini menjadi bahan pertaruhan yang seharusnya bisa dipegang diperhatikan oleh para penyidik maupun di Bariskim secara umum termasuk Pak Kapolri. Karena jangan sampai kita mengalami hal yang sama, nasib buruk yang sama, kejanggalan-kejanggalan yang kita pernah alami di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam proses pilot itu bisa terjadi lagi. Kita nggak mau. Setidaknya marilah di perkara pidana ini, ya marilah kita sama-sama membuktikan. Institusi Polri harus membuktikan bahwa mereka bisa bertindak dengan objektif, tepat, dan cermat menangani perkara ini sehingga tidak menjadi presiden buruk bagi warga negara asing maupun ibu dan anak ini selaku tentang investor. Penegakan hukum di negara ini, Mas ya. Ada rencana untuk juga membawa persoalan ini pada Komisi 3 misalnya yang membawahi yang membawahi kepolisian kalau saya tidak salah untuk ya mungkin membuat proses menjadi lebih cepat atau apapun. Oh, tentunya apabila diperlukan kami akan ke sana. Kami berharap persoalan ini menjadi perhatian dari semua aparat penegak hukum termasuk Komisi 3 kepolisian sehingga hal-hal seperti begini tidak terulang lagi di kemudian hari. Ya, kalau kata Bu Rosita, perkara ini jangan dialami oleh Rosita-Rosita lainnya atau eri-eri lainnya. Ya, harapan kita demikian. Mas melihat ada sederet kejanggalan lain yang barangkali terjadi. Ya, jadi selain yang tadi upaya hukum kami sudah ajukan, di sisi lain juga kami melaporkan 2 anggota hakim, ya 2 hakim yang memutus perkara ini di luar hakim yang menjatuhkan dissenting, ya kepada diantaranya Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ya pada saat setelah putusan pilot di Mei. Kayaknya ya, kayak kan termasuk ke KAI juga. Namun kita bersyukurnya salah satu institusi yang merespons ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membentuk tim pemeriksa. Dan pada saat itu saya pernah diperiksa juga. Saya pernah diperiksa dan kemudian dari hasil pemeriksaan ada sedikit menarik karena pada saat itu ada semacam jokes yang dikeluarkan oleh salah satu pemeriksa bahwa karena ibu dan anak ini warga negara asing, dikatakan bahwa kalau memang semua warga negara asing bisa dipilotkan dengan mudah di Indonesia, jangan-jangan Donald Trump bisa dipilotkan di Indonesia. Ya itu semacam jokes karena seharusnya nggak bisa. Kita semua tahu.
tidak perlu berpikir keras untuk menilai persoalan ini. Nah, dari hasil pemeriksaan itu kemudian keluarlah rekomendasi dari pemeriksa di mana merekomendasikan untuk 2 orang, di Siapa dia? antaranya 2 orang ini hakim pemutus pada saat itu yang namanya, ya saya baca dari putusannya. Iya, betul. Ketuanya di antaranya Pak Heneng Pujadi SMA dan hakim anggota Betsy Siske Manu. Oke. Nah, kalau Pak Daryanto ini beliau yang menjatuhkan dissenting opinion. Oke. Seharusnya kita nggak pilot. Iya. Nah, di antara itu 2 hakim yang tadi saya sebutkan itu direkomendasikan untuk dijatuhin sanksi berupa mutasi ke pengadilan yang kelasnya lebih rendah. Itu sudah terjadi? Kita Kan baru rekomendasi. Iya, rekomendasi dan seharusnya itu ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oke. Saya pasca putusan kasasi yang membatalkan pilot ini, saya pernah diperiksa di sekitar bulan Januari atau Februari tahun ini. Namun sampai saat ini kita belum mendapat pemberitahuan resmi tentang hasil dari pemeriksaan tersebut. Oke. Oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung tersebut. Namun saat ini sepengetahuan kita bahwa kedua hakim ini telah dimutasi ke pengadilan lain di luar dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kalau misalnya Mas punya sesuatu ganjalan atau harapan, pada siapa Mas akan lontarkan itu dan apa pesan itu? Kepada Pak Kapolri, ya, institusi kepolisian, kita berharap mereka juga memperhatikan perkara pidana ini karena dimensi ya ini bisa menjadi presiden buruk. Siapa saja bisa diajukan pilot dan kemudian tiba-tiba dananya diambil, sedangkan proses sedang berjalan, proses sedang berjalan dengan cara-cara melawan hukum. Semua institusi harus ini. Dan yang paling terakhir adalah kepada Bapak Presiden Pak Prabowo. Apa? Ya, kita berharap buat Pak Prabowo. Kita berharap Pak Prabowo memperhatikan persoalan-persoalan seperti ini, ya, khususnya aspek penegakan hukum. Institusi Polri itu di bawah beliau. Betul. Ya. Betul. Beliau selalu menekankan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini harus berjalan dengan baik. Betul. Ini bukan persoalan private, tapi ada aspek publik di dalamnya di mana ada hak, ya, ada suatu dugaan kejahatan. Betul. Yang terjadi di dalamnya yang bisa saja terjadi pada siapa saja. Betul. Ya, sehingga ini menjadi pertaruhan besar bagi proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya proses pidana di institusi Polri yang dibawa naungan dari Pak Presiden Pak Prabowo. Kita berharap, apalagi dalam waktu-waktu terakhir ini kan Pak Prabowo begitu begitu aspiratif ya. Ketika terjadi demonstrasi kemarin, beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bahwa ada reshuffle, ada pergantian. Mudah-mudahan itu merupakan bagian dari janji Pak Prabowo untuk dalam hal ini juga melakukan penegakan hukum yang baik. Amin. Sobat Mandilog, kasus ini jelas bukan sekadar sengketa bisnis keluarga. Ini cermin bagaimana hukum bisa diperkosa demi harta kekayaan semata. Seorang janda dipaksa menanggung beban yang mestinya tak pernah ia pikul. Dan di balik angka miliaran yang diincar sementara pihak, ada ribuan pekerja yang terancam kehilangan nasi dari dapur mereka akibat perusahaan tempat mereka bekerja terkena imbas pilot justru oleh sebagian kalangan manajemen mereka sendiri. Friedrich Nietzsche pernah mengingatkan, barang siapa melawan monster, hendaklah ia berhati-hati, agar dalam prosesnya ia sendiri tidak berubah menjadi monster. Para hakim, para kurator, para penguasa hukum, jangan sampai Anda menjadi monster yang membunuh keadilan, yang seharusnya menjadi ladang perjuangan Anda. Keadilan bukan soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang berani menegakkan kebenaran. Jika hukum hanya menjadi panggung akrobat, maka rakyatlah penonton paling sial. Jangan biarkan hukum kita berubah menjadi arena gelap tempat mafia berpesta. Kinilah saat kita bertanya, apakah hukum masih jadi cahaya? Ataukah sudah jadi sekadar lampu redup yang dijaga oleh mereka yang berkomplot dengan kegelapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Terima kasih, Mas Pak Damian. Darman.